Diam. Saya ini kakak kalian. Kak Denny tahu mana yang terbaik dan mana yang tidak baik untuk kalian berdua. Nanti kalau Berlian sudah cukup dewasa untuk jatuh cinta, Kak Denny yakin dia pasti akan menemukan pilihannya. Apa sih dasar pemikiran Kak Denny sampai sebegitu yakinnya sama pendapat Kak Denny sendiri? Saya pikir kayaknya kita harus berkaca deh sama kejadian Tante Dewi sama Pak Hardi. Setelah mereka pisah, Tante Dewi nggak bisa menemukan pendamping kan sampai dingin sampai kayak gitu. Jangan kamu samakan apa yang dialami Tante Dewi dengan apa yang dilakukan oleh Berlian. Masalah mereka berbeda. Alasannya mungkin beda, tapi intinya sama. Mereka sama-sama pisah atau dipisahkan dari orang yang mereka cintai. Diam kamu! Saya tidak perlu penjelasan dari kamu. Tenang, saya tidak punya niat jahat. Saya suka dan sayang sama Berlian. Saya benar-benar... Diam! Kak Denny! Kalau kau benar-benar laki-laki, hadapi saya! Jangan Kak Denny, jangan. Ini bukan salah dia. Berlian, kamu tenang. Ayo sampai kamu pulang. Loh, jangan sentuh dia! Ayo kamu! Satu kali kehilangan gadis yang saya cintai sudah cukup. Kali ini tidak akan terulang lagi. Selamat pagi. Pagi Pak Hardi. Silakan duduk. Terima kasih. Loh, kenapa nih si cantik? Kemarin wajahnya begitu cerah. Sekarang kok mendung? Berlian kenapa, Den? Berlian sudah mulai main mata dengan Bobby. Sekarang bolos sekolah. Akibat kecewa karena hubungan mereka berdua dilarang oleh kami. Loh, kenapa dilarang? Pak Hardi, ini urusan intern keluarga kami. Saya tahu kamu ini orangnya sangat disiplin. Tetapi apakah semua perbuatan kamu ini benar? Lagi pula cinta mereka kan cinta sejati. Jatuh cinta itu bukan dosa, tapi anugerah dari Tuhan. Supaya jelas Pak Hardi, Anda bukan bagian dari keluarga kami. Anda hanya bagian dari perusahaan. Dan saya minta Anda tetap di posisi itu. Kalau Anda tidak setuju dengan batasan-batasan yang saya berikan, itu urusan Anda. Saya tidak peduli. Denny, kalau kamu bicara dengan Pak Hardi, bicara segala sesuatu yang menyangkut perusahaan. Jangan lebih dari itu, supaya tidak terlalu menyimpang.
Hai. Kakak punya sesuatu. Kakak punya sesuatu buat kamu. Kayaknya kamu merluin ini deh. Satu, nomor handphone. Dua, nomor telepon. Tiga, alamat rumah Bobby. Nih, dia kasih ini ke kakak sebelum dia pergi. Kayaknya sekarang dia lagi nunggu kabar dari kamu deh. Makasih ya kak. Ternyata cuma kakak yang benar-benar mengerti sama perasaan saya. Pasti dong. Kamu kan adik satu-satunya kakak. Semua rancangan sistem ini cukup baik. Tapi bagaimanapun juga harus saya pelajari dulu. Nanti akan saya tetapkan sistem mana yang mau kita pakai. Ya, mungkin saja saya akan menggabungkan sistem ini dengan sistem-sistem yang sudah ada. Boleh juga. Jadi, antarkan Pak Hardi untuk melihat-lihat di perkebunan kita. Baik, Tante. Oke, saya permisi dulu. Silakan. Mari, Tante. Telat ya? Nggak telat kan? Ya, nggak telat, cuman emang ada pelajaran aja. Ups, nanti sore kali. Loh, kenapa? Nggak apa-apa, di rumah ini emang lagi tegang aja. Mungkin ya kejadian kemarin sore kali. Emang ada kejadian apa? Ntar deh aku ceritain. Ntar aja. Halo anak-anak manis. Nurul, kamu kelihatan segar dan ceria. Terima kasih atas sanjungannya, Pak. Ya udah deh, kan nggak ada pelajaran kan? Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Enggak. Kayak punya suami aja di rumah buru-buru. Ntar aja. Dila, Nurul, saya permisi dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Mari. Lagi marahan ya sama Kak Denny? Ye. Nggak juga. Cuma nih, kamu saya kasih tahu ya. Yang namanya hubungan baik itu sifatnya kan harus timbal balik, ya nggak? Iya. Nah selama ini aku tuh sudah timbal terus. Tapi itu tuh Kak Denny kamu itu nggak pernah sedikit pun ngebalikin ke saya. Ya udah, lama-lama orang juga capek lah usaha terus-terusan. Emangnya apaan? Stamina juga jadi low. Saya ingin berbicara dengan kamu. Silakan. Kelihatannya Nurul agak kecewa dengan kamu ya. Saya kenal Nurul sejak kecil. Jadi saya tahu sifat dia. Dia memang suka begitu. Orangnya angin-anginan, Pak. Dan menurut saya banyak wanita cantik. Tapi jarang sekali yang seperti Nurul. Dia cerdas, cantik, dan sangat ramah. Begitu juga tante kamu. Mungkin hawa kebun teh di sini yang memberikan sentuhan pada wanita-wanita itu.
Mari kita lanjutkan. Hai. Gimana berlian? Nanyanya baru sekarang, sombong. Kamu kan tahu saya ini baru pulang kerja. Kamu mau saya dipecat? Sekarang udah agak legaan sih. Syukurlah kalau Berlian menyadari kalau dia tuh bukan jatuh cinta, tapi melainkan kagum. Leganya sih bukan karena itu. Karena nomor telepon sama alamat rumah Bobby yang dititipin ke saya sebelum dia pergi, saya kasih ke Berlian. Apa? Kamu ngasih nomor telepon dan alamat Bobby ke Berlian? Kamu gimana sih? Kamu tuh aneh. Itu kan haknya Berlian, Fer. Aku setuju banget sama kamu, Dil. Ini bukan soal hak. Ini soal masa depan Berlian. Hidup Berlian akan lebih beruntung apabila dia tidak dekat dengan Bobby. Saya heran deh sama kamu. Kamu kok kayaknya sentimen banget sih sama Bobby? Hah, kenapa? Kamu gak usah heran. Tante kamu telah menilai Berlian itu terlalu kecil untuk melangkah sejauh itu. Dan saya sependapat dengan tante kamu. Kedengarannya, Nak Ferry punya nalar yang cukup baik. Seharusnya kalian berdua belajar pada Nak Ferry. Karena saya lihat Nak Ferry tahu persis menggunakan akal sehat. Dan dia juga tahu bahwa dalam kehidupan ini masih banyak hal-hal penting yang lain ketimbang jatuh cinta. Saya sudah memilah-milah berkas yang ibu inginkan. Tolong jemput Pak Hardi di tempat penginapannya, bawa ke kantor. Nanti saya akan ketemu dengan Nak Ferry di kantor. Ya, Bu. Bisa saya lihat file? Ini, Bu. Maaf kalau saya tidak sependapat dengan kalian. Isi, Bu. Silakan. Dosen kalian belum datang. Pelajari dulu yang akan dipelajari hari ini. Jangan main-main. Ngerti? Tuh orang itu nyebelin. Sok tahu. Sok tahu banget, tau nggak? Ngapain kamu? Bukannya kamu disuruh sama bos kamu yang galak untuk jemput mantan pacarnya? Ngapain pakai gitu-gitu segala? Dil, mungkin aja dia tuh nyamar kayak gini soalnya dia tuh takut ketemu sama itu tuh cewek lain yang dia taksir. Tenang, Nom, tenang. Pak Hardi kan tinggal di hotel papanya Benny. Dan Benny pasti ada di sana. Kalau saya ke sana kan pasti ketahuan. Kamu mau rahasia saya terbongkar? Oh. Kamu juga gak suka sama Bobby. Takut rahasia kamu kebongkar, kan? Egois kamu tahu. Sorry, saya tidak mau berdebat hari ini. Karena saya harus menjemput Pak Hardi. Oke. Sorry. Saya berangkat dulu. Permisi, Profesor. Mau lewat? Permisi.
Ini adalah surat-surat yang memerlukan tanda tangan Dewi. Tapi tolong usahakan, jangan sampai dia membaca isinya. Ini nggak ada masalah. Saya bisa atur ini. Saya akan selipkan surat ini di antara surat-surat yang dia sudah baca. Jadi dia tinggal tanda tangani saja. Bagus. Kalau Anda berhasil, saya akan bisa menggugat Dewi dan mengambil alih seluruh perusahaan. Dan kalau kita menang, 25% menjadi hak Anda. Bagaimana? Oke, it's a deal. Tapi saya minta Anda tanda tangani dulu di sini. Oke. Terima kasih. Masuk. Selamat siang, Bu. Ah, selamat siang. Selamat siang. Duduk. Terima kasih, Bu. Mana Pak Hardi? Pak Hardi masih di hotel, Bu. Nak Ferry, bukannya saya minta kamu untuk membawa dia ke sini. Saya rasa berita yang ingin saya sampaikan jauh lebih penting daripada saya membawa Pak Hardi ke sini. Nak Ferry, tolong jangan bicara berbelit-belit. Saya minta penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ada apa? Pak Hardi itu pengkhianat, Bu. Nak Ferry, saya minta penjelasan rinci mengenai apa yang baru saja Nak Ferry sampaikan pada saya. Sewaktu saya masuk ke hotel, saya melihat Pak Hardi sedang bicara sama seseorang dan orang itu memberikan maaf kepada Pak Hardi. Dia minta supaya Pak Hardi bisa mengelabui ibu untuk menandatangani surat-surat yang akan dijadikan bahan mereka untuk mengklaim perkebunan ini melalui persidangan. Makanya saya buru-buru keluar supaya saya tidak ketahuan dengan Pak Hardi. Tapi Pak Hardi berjanji dia akan menyelipkan surat-surat di antara surat-surat yang akan ibu tanda tangani. Kamu bisa kasih gambaran kira-kira seperti apa orang yang sama Pak Hardi itu? Orang itu pemilik hotel. Namanya Pausen. Sekarang semua sudah jelas, Tante. Waktu pertama kali saya menemui Pak Hardi di hotel, saya memang melihat kalau Pak Hardi dan Pak Husan sedang berbicara dengan dua orang lainnya. Begitu Pak Hardi dan Pak Husan melihat saya ada di sana, mereka kaget. Kamu sudah tahu ini. Kenapa kamu masih meminta saya untuk menerima Pak Hardi bekerja bersama kita? Kenapa, Dewi? Pak Hardi terus mendekati saya, Tante, dan mengatakan ia menjebak Pak Husen. Lalu dia membeberkan semua rencana busuk Pak Husen. Awalnya saya pikir Pak Hardi memang berpihak sama kita. Tapi setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Ferry, saya yakin sikap Pak Hardi saat itu cuma sandiwara. Saya akan menemui Pak Hardi, Tante, dan meminta dia mempertanggungjawabkan atas kebohongan dia.
Sorry lama. Selamat sore anak manis. Sore. Ya, Tante Dewi sama Kak Denny masih di kantor perkebunan. Bapak nyusul aja ke sana. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Ya. Kalau kamu nggak keberatan, boleh saya tunggu di sini? Karena saya takut nanti selisih jalan. Oh, boleh kalau Bapak nggak jenuh. Kan ada kamu. Oke. Bagaimana dengan masalahnya Berlian? Tante Dewi masih dengan pendiriannya, Pak. Saya khawatir sikapnya Tante Dewi sama Kak Diri malah bikin Berlian jadi trauma. Mungkin kamu pernah dengar dari Kak Denny tentang masa lalu saya dan tante kamu. Iya, Pak. Itu alasan kenapa tante kamu kadang-kadang sifatnya tegas. Dan mungkin kalian merasakan seperti terlalu keras. Atau mungkin kalian pernah dengar dari orang lain. Pak, duduk di situ aja nggak apa-apa. Oke, silakan. Terima kasih. Kamu tahu nggak, Dio? Dulu kami saling jatuh cinta. Tapi dia harus memilih antara tanggung jawab terhadap kalian dan cinta kami. Yang akhirnya dia memilih kalian. Itu satu keputusan yang cukup berat bagi seorang wanita yang masih muda, seumuran dengan kamu. Dia mengambil keputusan dan mengorbankan masa kuliahnya, karier hidupnya, dan juga cinta kita yang masih berkobar. Hati saya hancur. Tapi saya tahu hati dia lebih hancur lagi. Dia memilih untuk mendidik dan membesarkan kalian untuk ke jalan yang benar. Saya tahu dia takut. Dia takut kalau kalian akan gagal dalam percintaan. Seperti apa yang dia hadapi. Maka itu dia menekankan rasa tanggung jawab di atas segala-galanya. Bukan hanya saya, tapi semua orang akan bangga untuk mengenalnya. Biar bagaimanapun juga, dia tetap mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi. Bapak, maaf. Bapak masih cinta nggak sama Tante Dewi? Cinta seusia kita sudah tidak berkobar-kobar lagi seperti cinta kalian. Cinta saya sudah tidak menuntut. Menjadi bagian dari tante kamu sama saja menjadi bagian dari kalian. Untuk berbuat sesuatu atau sekecil apapun, ini sudah menjadi satu kebanggaan bagi saya. Enggak, Tante. Mata saya cuma gatal, Tante. Denny, kamu tidak berbakat jadi pebohong. Ayo, ada apa?
Bicara terus terang sama saya. Semua ini memang salah Jenny, Tante. Yang terlalu percaya. Cukup. Kita sudah bicarakan ini. Saya tidak suka orang cengeng. Dan perusahaan kita butuh orang-orang yang tegar, Denny. Mengerti kamu? Mengerti, Tante. Maaf, saya jadi cengeng seperti ini. Kalau saya jadi bapak malah mungkin saya terus-menerus menangisi kesedihan yang saya alami. Ini air mata kerinduan masa lalu. Sebenarnya saya cukup bahagia. Karena Tuhan telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbuat baik pada kalian. Saya telah menggagalkan rencana seseorang yang akan menghancurkan tante kamu. Dia meminta pada saya untuk mengelabui tante kamu agar menandatangani surat yang dimana surat ini akan dipakai sebagai bahan untuk mengambil alih perkebunan kalian. Tapi justru terbalik. Dia yang saya kelabui. Secara tidak sadar, dia telah menandatangani surat yang nantinya surat ini akan saya pakai sebagai barang bukti rencana kejahatan mereka. Kita ke ruang tengah lagi nggak apa-apa kan? Siapa tahu sebentar lagi Tante Dewi datang. Oke, gimana menurut kamu? Udah oke nggak kalau ketemu dengan tante kamu? Gimana ya? Kamu hubungi Pak Hardi, bilang saya mau membicarakan soal sistem yang diajukan waktu itu. Usahakan dia segera datang, ya. Kenapa kalian kelihatan begitu tegang? Permainan kamu sudah selesai, Hardi. Saya minta kamu segera angkat kaki dari sini. Saya tidak menyangka kamu serendah ini, Hardi. Permainan? Permainan apa? Coba kamu tolong jelaskan sama saya. Apa maksud kamu? Tidak ada yang perlu saya jelaskan lagi. Ferry, coba kamu beberkan apa yang sudah kamu lihat. Tadi saya ke hotel untuk menjemput Anda dan saya melihat Anda sedang bicara dengan Pak Husen tentang rencana untuk mengelabui Tante Dewi agar menandatangani surat-surat yang bisa dipergunakan oleh Pak Husen untuk mengambil alih perkebunan ini. Apa yang kamu lihat di... Tidak usah membela diri. Saya rasa Bapak masih ingat
Waktu pertama kali saya menjemput Bapak di hotel, saya melihat dan mendengar apa yang sama. Tapi Bapak berkelit dan mengatakan itu cuma sandiwara. Tante Dewi. Tapi Pak Hardi... Jangan ikut campur. Sebegitu besarkah kecurigaan kamu terhadap saya? Sampai-sampai kamu tidak percaya lagi sama saya. Rasa percaya saya sudah kamu nodai dengan kebusukan kamu, Hardi. Di belahan dunia manapun tidak akan ada orang yang mau menerima kamu. Ayo keluar. Saya tidak perlu lagi penjelasan dari kamu, Dila. Saya tidak mau diganggu. Fer. Kak Denny. Sebegitu besarkah kecurigaan kamu terhadap saya? Sampai-sampai kamu tidak percaya lagi sama saya. Ya Tuhan, di usia saya yang seperti ini, kenapa masih juga Engkau berikan Tuhan percobaan seperti ini? Saya nggak habis pikir. Kalau nggak salah tadi pagi Kak Denny masih mengagumi Pak Hardi. Kenapa tadi Kak Denny sama sekali nggak memberi kesempatan Pak Hardi untuk membela diri sedikit pun? Dila, Kak Denny merasa berdosa kepada Tante Dewi karena mempercayai laki-laki itu dan tanpa sadar memberi dia kesempatan untuk menghancurkan perasaan Tante Dewi. Kalau harus memberi dia kesempatan untuk membela diri, itu hanya akan menambah dosa Kak Denny. Karena dia akan memutar balik fakta seperti yang pernah dia lakukan waktu pertama kali Kak Denny menemui dia di hotel. Justru Kak Denny berdosa karena menuduh dia jahat. Mana mungkin dia tega menyakiti Tante Dewi? Karena dia sangat mencintai Tante Dewi. Kamu terlalu mengagung-agungkan cinta, Dila. Kak Denny bisa ngomong begitu karena Kak Denny nggak tahu apa artinya cinta. Hardi, selamat sore. Selamat sore. Gimana perkembangannya? Anda tunggu 1 atau 2 hari ini. Pasti ada perkembangannya. Oh ya? Saya permisi dulu. Saya agak capek. Saya mau istirahat. Silakan. Oke? Silakan. Terima kasih. Ini saya Berlian. Saya nggak nyangka kamu akan nelpon. Apa kabar sayang?
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.